Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita perpanjangan umur, kesehatan dan kekuatan untuk boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami masih boleh menghampiri Engkau dalam pujian penyembahan kami. Mari Tuhan, sementara kami menaikkan pujian penyembahan kami rindu Engkau melawat kami. Kami rindu Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat kami yang ada pagi hari ini. Melawat setiap anak-anak-Mu dalam ruang-ruang pribadinya masing-masing. Biar setiap kami boleh diteguhkan kembali. Kami boleh beroleh sukacita yang baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Hidupku di dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu, rencana yang terindah ada padaku. Walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Hidupku di dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu, rencana yang terindah ada padaku. Walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bekerja,
kuasa. Tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkan, memulihkan dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi.
yang berkuasa. Kami percaya tangan-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Asal kami tinggal dekat dengan-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami lebih hari lebih dekat dengan-Mu, Tuhan. Bawalah kami lebih hari lebih intim dengan-Mu. Biar Engkau selalu ada di dalam hati kami. Engkau selalu ada dalam pikiran kami. Kami perlu Engkau menjamah hati kami, Tuhan. Beri hati yang baru, Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh cinta akan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku peluk Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku peluk Kau, Tuhan,
Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau mengakui di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat Tuhan yang berikut beribadah bersama dengan kami, bahwa kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa kami banggakan dari hidup kami selain daripada kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Karena itu hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami mau belajar firman-Mu, dan kami percaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami lewat kebenaran-Mu. Karena itu kami berdoa, Roh Kudus kiranya menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana, sehingga semua kami yang mendengarkan, kami boleh menerima dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dimanapun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, Engkau jamah Tuhan kami semua, dan kami percaya Engkau memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya berdoa untuk Anda, kiranya semua kita tetap sehat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu hal yang baik, karena Tuhan yang baik itu pelihara hidup kita. Mari hari ini kita mau buka Alkitab kita bersama, kita mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita baca ayat 22 sampai dengan ayat 23. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, perhatikan baik-baik, jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, dari ayat ini ada sesuatu yang menarik ketika Tuhan berkata di ayat 23 bagian terakhir, jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Apa yang dimaksud Tuhan dengan terang yang ada padamu? Tentunya kalau saudara perhatikan dari konteks ayat ini, sebenarnya di ayat 22 yang dimaksud terang yang ada pada kita adalah mata kita. Makanya kalau saudara lihat ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi yang dimaksud terang adalah mata. Mata yang baik kata Alkitab. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, kalau mata kita itu baik, maka akan menerangi seluruh hidup kita. Dan kalau mata kita jahat, maka akan membuat gelap seluruh hidup kita. Jadi yang mempengaruhi hidup kita itu terang atau gelap, sebenarnya ditentukan oleh mata kita, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kok ditentukan oleh mata, Pak? Ya, saudara tahu mata itu adalah indera yang Tuhan ciptakan untuk melihat. Sekali lagi, mata adalah termasuk panca indera yang dibuat Tuhan untuk melihat. Dan yang anehnya adalah begini, Tuhan tidak bilang tubuh kita ini menjadi gelap atau terang karena apa yang kita lihat, tapi Tuhan bilang tubuhmu akan jadi gelap atau terang tergantung dari matamu, bukan dari apa yang kau lihat. Apa artinya begini? Artinya begini, apa yang kita lihat sebenarnya tidak mempengaruhi tubuh kita, ya. Tapi mata kita yang Alkitab berkata akan mempengaruhi tubuh kita. Artinya begini, Anda boleh melihat semua yang sama dengan apa yang dilihat orang lain, tapi bagaimana matamu melihat sebuah peristiwa, itu yang Alkitab berkata mempengaruhi tubuh kita. Atau dengan kata lain, Alkitab mencoba berkata kepada kita, apa yang engkau lihat tidak akan mempengaruhi hidupmu, tapi bagaimana engkau melihatnya, itu yang akan mempengaruhi hidupmu. Makanya Tuhan tidak berkata penglihatanmu adalah pelita tubuhmu,
Tapi Tuhan berkata, matamu adalah pelita tubuh. Karena itu hari ini, khususnya di masa-masa pandemi ini, mungkin kita semua melihat yang sama, ya. Tapi ada orang melihat hal yang sama, tapi reaksinya berbeda. Alkitab berkata itu ditentukan dari mata kita, atau dengan kata lain, itu ditentukan oleh cara pandang mata kita. Cara kita melihat itu yang membuat perbedaan. Meskipun yang kita lihat sama, tapi sekali lagi Alkitab berkata, cara Anda melihat mata kita mempengaruhi apakah tubuh kita, hidup kita terang atau jadi gelap. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya. Mari kita melihat dengan cara pandang seperti Tuhan melihat. Mungkin hari ini beberapa orang melihat hal yang sama, tapi sekali lagi mari kita melihat dengan cara pandang seperti apa yang Tuhan lihat. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab bagaimana besar sekali pengaruh antara cara kita melihat dengan peristiwa yang terjadi, itu bisa sangat berbeda, ya. Dan bagaimana orang itu cara melihatnya itu mempengaruhi seluruh hidupnya, mempengaruhi cara berpikirnya, mempengaruhi keputusan-keputusannya. Nah, oleh karena itu saya mau kasih contoh, lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Lihat ayat yang pertama lebih dulu sampai dengan ayat yang ke-4. Nah, lihat baik-baik ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana cara melihat yang berbeda. Ayat 1, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Lihat ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Nah, saya mau tunjukkan bagian yang pertama contoh ini. Nanti kita akan bahas semua dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini. Bagaimana peristiwa itu bisa dilihat dengan kacamata yang berbeda. Nah, kalau saudara lihat kembali ayat 2, ya, orang Aram pernah bergerombol, keluar bergerombolan. Ngapain orang Aram keluar bergerombolan? Pastinya mereka berperang, ya. Mereka memperluas wilayahnya dengan peperangan. Dan Alkitab berkata membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Nah, kenapa dia bisa membawa seorang anak perempuan jadi tawanan? Pastinya anak ini tentunya punya orang tua, ya. Dia punya orang tua, tapi mungkin kemungkinan besar orang tuanya itu mati karena perang melawan Naaman dan tentara Aram. Lalu anak ini dibawa pulang jadi budak. Lihat, jadi pelayan di rumah istri Naaman. Nah, sebagai seorang anak yang kehilangan orang tua dan orang tuanya mati karena seorang yang namanya Naaman, lalu dia dipekerjakan di sana, lalu dia melihat Naaman sakit, tentunya cara pandangnya harusnya berkata begini, puji Tuhan, Tuhan yang bela, ya. Sehingga lihat Naaman sudah bunuh orang tuaku, hari ini lihat dia sakit kusta, puji Tuhan, kapok, ya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, istri atau anak perempuan ini bisa memberitahu Naaman bagaimana sebenarnya Naaman bisa disembuhkan kalau dia pergi ke Israel, bertemu dengan seorang nabi Tuhan. Nah, kenapa anak perempuan ini bisa memberitahu kepada Naaman atau kepada istrinya supaya Naaman bisa disembuhkan? Jawabnya sederhana, karena anak perempuan ini punya mata yang berbeda dengan mata orang lain. Atau dengan kata lain, cara pandangnya melihat peristiwa itu berbeda dengan cara pandang orang lain melihat peristiwa. Orang lain mungkin melihat peristiwa ini penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan.
Orang lain mungkin melihat peristiwa ini penuh dengan kekecewaan, bahkan mungkin dendam sehingga berharap Naaman cepat mati dengan sakit kustanya. Tapi perempuan ini, anak perempuan ini melihat dengan kacamata yang berbeda. Ini yang tadi Alkitab bilang bahwa mata kita itu menjadi pelita tubuh kita. Kalau mata kita jahat, maka gelap tubuh kita. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan kacamata jahat, maka gelap semuanya. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata terang, maka semuanya yang kita lihat sebenarnya bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Kalau saja kita bisa melihat dengan kacamata cara pandang terang. Anak ini bisa punya cara pandang gelap dan berendam dengan Naaman, tapi cara pandangnya berbeda. Dan saya mau beritahu, karena cara pandangnya beda, makanya Alkitab tadi bilang, maka terang hidupnya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya kalau Naaman kemudian pulang setelah sembuh, saya yakin budak ini atau anak perempuan kecil ini tidak akan selama-lamanya jadi budak. Ataupun jadi budak, pasti jadi budak kesayangan istri Naaman. Hidupnya tidak melihat dengan kacamata masa lalu. Hidupnya tidak melihat dengan kacamata masa lalu berkata, Naaman sudah bunuh orang tuaku, Naaman sudah memperlakukan orang tuaku tidak baik. Tapi dia melihat dengan kacamata yang berbeda. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, kadang-kadang hidup kita ini menjadi susah atau tidak, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh cara pandang kita. Bukan dari apa yang kita lihat, tapi cara kita melihat. Sekali lagi, dalam Matius tadi yang kita baca, Tuhan bilang, kalau matamu terang. Tuhan tidak bilang kalau apa yang kau lihat terang. Mungkin engkau bisa melihat hari ini yang kau lihat gelap, tapi yang gelap bisa jadi terang kalau matamu terang. Apa yang kau lihat suram bisa jadi terang kalau matamu terang. Karena Tuhan tidak pernah berkata begini, apa yang kau lihat membuat hidupmu gelap atau terang, tapi Tuhan berkata, matamu yang membuat hidupmu jadi terang atau gelap. Atau dengan kata lain, cara engkau melihat sebuah peristiwa itu menentukan kehidupan kita. Saya bersyukur yang contoh bagian yang pertama ini. Anak kecil ini, dengarkan baik, dia melihat dengan kacamata yang berbeda. Dia tidak melihat dengan kacamata masa lalu. Ada orang menatap masa kini dengan kacamata masa lalu. Dia berkata, Pak, dulu orang itu jahat sama saya, dulu orang ini sudah bikin ini sama saya. Dia melihat hari ini seseorang dengan kacamata masa lalu. Tapi anak gadis ini tidak melihat hari ini dengan kacamata masa lalu, tapi dia melihat hari ini dengan kacamata masa depan. Dia menolong Naaman yang harusnya dia benci. Dia menolong Naaman memberitahu tentang seorang nabi di Israel yang harusnya dia berharap Naaman mati karena memperlakukan hal yang buruk terhadap orang tuanya. Tapi karena matanya terang, maka dia bisa melihat terang. Sekali lagi, apa yang engkau lihat tidak mempengaruhi, tapi cara engkau melihat itu yang sangat mempengaruhi. Nah, saya mau tunjukkan contoh bagian berikutnya. Kalau saudara lihat lagi ayat yang kelima, ya, ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, setelah Naaman dapat kabar, dia kasih tahu Raja Aram. Lalu Raja Aram itu ngirim surat, ya, surat kepada Raja Israel. Bahkan Naaman sudah mempersiapkan persembahan 10 talenta perak, ya, 1 talenta itu 32 kilo. Jadi 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian, udah dipersiapkan persembahan. Tapi ketika surat itu sampai kepada Raja Israel, nah lihat ayat yang ke-7.
Lihat reaksi dari Raja Israel. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, perhatikan ini, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Jadi dia marah banget, ya. Dia sampai robek bajunya karena emosi, ya. Ada orang memang kalau marah itu senangnya rusak, betul nggak? Ada orang marah senangnya lempar, ya, lempar TV dirusak, betul nggak? Ada orang marah handphone dilempar, ya, senangnya merusak. Orang Israel ini, Raja Israel marah, bajunya dirobek, eman-eman bajunya dirobek, ya. Lihat, lalu dia bilang kata begini, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah. Lihat ini kacamata Raja Israel. Ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi surat yang dibawa Naaman supaya Naaman disembuhkan bagi Raja Israel, dia melihat dengan kacamata orang ini cari gara-gara. Padahal kalau saudara tahu kisahnya tadi, ini tidak cari gara-gara loh. Bahkan dia sudah bawa persembahan, ya, untuk dipersiapkan. Bahkan surat dengan baik, sangat diplomatis sekali. Raja Aram mengirim surat antara raja, tolong dibantu pegawaiku ini supaya bisa disembuhkan. Tapi bagi Raja Israel ini surat cari gara-gara. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, kenapa dia bisa melihat begitu? Karena matanya gelap, ya. Kalau seandainya raja ini punya mata yang terang, maka dia tidak lihat surat ini sebagai surat ancaman mencari gara-gara. Harusnya dia melihat bahwa surat ini sebagai surat kesempatan untuk Tuhan dimuliakan, untuk terima berkat Tuhan lebih lagi. Karena Raja Aram sudah datang bawa persembahan, Naaman datang dengan persembahan. Nah, kalau saudara lihat kembali lagi, bukan peristiwanya yang membuat hidup kita jadi susah. Bukan peristiwanya yang membuat hati kita tidak tenang. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, cara kita melihat itu yang membuat Raja Israel marah. Nah, hari ini mungkin engkau melihat peristiwa-peristiwa yang kau hadapi. Ada banyak persoalan-persoalan yang kau hadapi, yang kau mulai berkata, wah memang ini Tuhan cari gara-gara sama aku. Tuhan gak pengen aku hidup senang. Tuhan gak pengen hidupku bahagia. Waduh, ini masalah lagi. Belum selesai masalah yang satu, ini muncul masalah baru lagi. Wah, memang ini Tuhan gak pengen lihat hidupku senang. Waduh, ini kok kayak begini hidupku. Sebenarnya bukan peristiwanya, tapi sekali lagi cara pandang Anda. Kenapa Raja Israel tidak memandang dan berkata, ini orang sopan datang baik-baik, ya kan? Kasih surat tanda dia hormat kepada saya. Orang ini datang bawa persembahan, tapi dia malah berkata, orang ini cari gara-gara. Makanya kembali dalam Matius tadi, saya mau kutip lagi. Tuhan berkata, kalau matamu sudah gelap, maka semuanya akan jadi gelap. Kalau matamu terang, semuanya akan jadi terang. Bukan apa yang kau lihat yang jadi terang, tapi matamu yang perlu terang. Artinya cara engkau melihat segala sesuatunya. Kalau hari ini kita selalu melihat dengan kacamata gelap, maka segala yang terjadi akan kelihatan gelap, ya. Ada orang itu dalam suami istri, istri ngomong baik-baik, dasar suaminya udah punya kacamata gelap, matanya udah gelap. Apapun yang dilakukan istri pasti nyinggung perasaannya. Ya, demikian juga istri. Ada istri yang suaminya ngomong apa aja selalu dilihat jelek. Sebenarnya bukan apa yang dia lihat, tapi sebenarnya matanya yang gelap. Makanya hari ini lihat Raja Israel, ya. Dia berkata, kau cari gara-gara. Kalau saya jadi Naaman, saya berkata, saya nggak cari gara-gara. Saya mau kirim berkat hari ini, ya. Saya nggak cari gara-gara. Saya mau kirim berkat hari ini. Artinya begini, ada berkat banyak yang lewat dari hidup kita karena kita melihat dengan cara yang gelap, dengan mata yang gelap. Saya berdoa hari ini mata kita jadi terang, sehingga semua apa yang kita lihat,
kita berkata, ini adalah kesempatan aku diberkati. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Ketika engkau melihat sesuatu sedang terjadi, mari lihat dengan kacamata sesuatu yang seperti Tuhan melihat. Ini kesempatan nama Tuhan dimuliakan. Kenapa Raja Israel tidak melihat ini sebagai sebuah kesempatan? Ketika Naaman bawa surat supaya bisa disembuhkan, dia tidak melihat sebagai sebuah kesempatan bahwa nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang aku lihat hari ini. Tapi dia malah berkata, kau cari gara-gara. Saya mau beritahu hari ini apapun yang sedang kau hadapi, mari lihat dengan kacamata terang. Dan engkau berkata, apapun yang hari ini aku hadapi, aku tahu Tuhan punya rencana yang baik untuk hidupku. Aku tahu Tuhan mau berkati aku lewat peristiwa ini. Aku tahu Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong aku. Aku tahu ini adalah kesempatan aku melihat, menyaksikan kebesaran Tuhan lewat apa yang aku hadapi. Matamu adalah gelap atau terang, itu menentukan hidupmu. Dan saya mau kasih contoh bagian berikutnya. Lihat lagi ya, dalam satu bagian ini. Kalau saudara baca ayat yang ke-9 mulai. Ya, ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah, ayat 12, perhatikan ini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik itu artinya lebih bersih, lebih representatif, lebih masuk akal, lebih baik daripada segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Ayat 14 terakhir. Maka turunlah ia membenangkan diri 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, perhatikan apa yang membuat Naaman sebenarnya sembuh. Yang membuat Naaman sembuh sebenarnya karena begini, ya. Dia mengganti kacamatanya. Dia mengganti matanya. Kenapa? Karena begini. Waktu dia datang ke Nabi Elisa, Elisa berkata suruh mandi di sungai Yordan. Waktu itu dia marah sekali, dia berkata, enak aja, sungai Abana, sungai Parpar, sungai di Damsik jauh lebih bersih, jauh lebih layak lah untuk aku mandi dibandingin sungai Yordan. Tapi kemudian pegawai-pegawainya berkata, Tuhan, bukankah Tuhan hanya disuruh perkara gampang, mandi aja setelah itu sembuh. Lalu dia mau sembuh. Nah, dengar baik-baik ya. Apakah ketika Naaman mau mandi di sungai Yordan, lalu sungai Yordannya jadi bersih? Tidak. Apakah ketika Naaman memutuskan untuk merendam 7 kali di sungai Yordan, sungai Yordannya berubah jadi layak seperti sungai di Abana dan Parpar? Tidak. Tetap aja sungai Yordan sama seperti waktu Naaman melihat pertama kali. Tapi yang berubah adalah kacamata Naaman sudah berbeda. Jadi situasinya boleh sama, tapi kacamata Naaman yang berbeda. Dan itu yang membuat dia jadi sembuh. Makanya saya beritahu, Alkitab tidak pernah salah. Tuhan berkata, kalau matamu terang, maka terang hidupmu. Kalau matamu gelap, maka gelap hidupmu. Tuhan tidak pernah salah ngomong gitu. Karena sebagian besar hidup kita jadi gelap, bukan karena keadaan kita, tapi karena mata kita memandang dengan cara yang gelap. Hari ini apa yang kau hadapi sebenarnya kebanyakan bukan karena peristiwanya, tapi karena cara pandang kita yang berbeda dengan cara pandang Tuhan. Itu yang membuat semuanya jadi gelap. Sekali lagi, Naaman sembuh bukan karena sungai Yordannya berubah jadi bersih.
Naaman sembuh bukan karena sungai Yordannya berubah jadi lebih baik, bahkan lebih tinggi standarnya dari sungai Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik. Tidak, sungai Yordannya tetap sama. Tapi yang berbeda adalah cara pandang Naaman. Naaman sebelumnya marah. Naaman merasa sungai Yordan buruk. Tapi ketika pegawai-pegawainya memberitahu, Tuhan cuma disuruh mandi di sungai Yordan, mandilah. Dan dia mandi. Saya tidak tahu mungkin cara Naaman mandi kayak apa, berendam. Mungkin dia sambil berendam tutup hidungnya, tutup mulutnya berendam. Mungkin dia agak sedikit mules karena lihat mungkin keadaan sungai Yordan yang jorok. Situasinya tidak berubah. Tapi keadaannya berubah karena cara pandangnya berubah. Hari ini saya tidak tahu sampai kapan COVID. Saya berharap dan saya berdoa kalau bisa COVID cepat berlalu. Tentunya sebagaimana harapan kita bersama. Tapi sekalipun sekali lagi, karena kita tidak tahu, sekalipun mungkin COVID masih berlanjut, meskipun saya berharap tidak, keadaan mungkin tidak berubah, tapi mari lihat dengan kacamata yang berbeda. Karena saya tahu keadaan yang sama sekalipun Tuhan bisa tetap berkati hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Kondisinya belum berubah, tapi Tuhan tetap bisa mengubah keadaanmu kalau matamu terang. Karena itu saya tidak akan berperpanjang firman Tuhan hari ini, tapi saya mau ajak saudara lihat ini ya. Lihat keluargamu, rumah tanggamu dengan kacamata terang. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak, saya dalam persoalan, Pak. Tapi mari hari ini engkau berkata, semua persoalanku adalah sebuah kesempatan untuk aku melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidupku. Jangan melihat persoalan dan kacamata gelap dan berkata, aduh persoalan lagi. Memang Tuhan gak senang lihat aku hidupku senang. Mesti bolak-balik aku dikasih persoalan. Mesti bolak-balik hidupku ini masalah toh ae. Tapi hari ini mari lihat dengan kacamata Tuhan. Dan engkau berkata, kalau mataku terang, maka hidupku jadi terang. Saya mau ajak kita baca kembali ayat yang pertama kali kita baca, supaya kita lebih jelas sekali lagi. Nah, kalau Anda yang di rumah boleh berdiri, ya silahkan berdirilah ya. Lalu setelah ini kita berdoa. Matius 6 ayat 22 dan 23 ya. Saya bacakan ulang lagi. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, ayat 23, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu, yaitu ada di matamu, menjadi gelap, betapa gelapnya keadaan itu. Dengarkan, keadaan mungkin boleh gelap, tapi matamu jangan ikutan gelap. Saya bisa dengar kata amin. Situasi mungkin boleh gelap, tapi cara engkau melihat tidak boleh dengan mata yang gelap. Hari ini pandang segala sesuatunya dengan kacamata terang. Karena Tuhan bilang gini, kalau sampai matamu melihat dengan gelap, maka betapa gelapnya hidupmu. Hari ini kondisi apapun boleh terjadi. Engkau bilang begini, aku mau lihat dengan mata yang terang. Karena aku tahu ketika mataku terang, hidupku jadi terang. Ketika rumah tanggaku aku lihat dengan kacamata terang, maka rumah tanggaku terang. Ketika aku lihat bisnisku dengan kacamata terang, maka aku akan lihat pekerjaanku terang. Kalau aku lihat semuanya dengan kacamata terang, maka semuanya akan jadi terang. Itu yang Tuhan katakan. Berapa banyak yang percaya? Katakan amin. Mari kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman yang sederhana ini memberkati kami, mengubah paradigma kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan, kami tidak mau membuat keadaan kami jadi tambah gelap karena mata kami gelap. Tapi hari ini, meskipun yang kami lihat adalah kegelapan, tapi kami mau melihat dengan mata yang terang. Karena Alkitab berkata, mata kami adalah pelita tubuh kami. Hari ini hamba berdoa, situasi boleh tidak berubah,
Tapi cara pandang kami mulai berubah. Kami melihat bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan menolong kami untuk kami boleh tetap bersemangat, untuk kami boleh tetap bergairah, untuk kami boleh tetap menjaga hidup kami seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan lindungi mereka semua. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Hamba berdoa dari kuman, virus, penyakit, kami terlindungi oleh Tuhan. Dan hari ini kami juga mau berdoa, kami juga mau menjaga diri kami. Dan kami percaya segala sesuatunya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Berkati Ibu Gembala Logos Tuhan, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Orang-orang yang sudah berjeri lelah sehingga ibadah online ini bisa terlaksana, Tuhan kiranya tetap memberkati, mengurapi, bahkan Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu lewat apa yang mereka perbuat, meskipun tidak kelihatan di layar YouTube ini Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Lindungi Tuhan, jauhkan dari semua hal yang tidak baik. Terima kasih Bapa, bahkan semua jemaat yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga menjaga, melindungi kami semua. Mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan. Sama-sama sekali lagi katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, share video ini kepada teman-temanmu supaya mereka juga bisa diberkati. Dan bagi jemaat ataupun Anda yang belum subscribe, saya ajak Anda untuk subscribe supaya Anda terhubung dengan ibadah-ibadah online di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.